This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Baik pemirsa, pagi ini kita akan mengikuti pelatihan baik dari kepolisian maupun dari Abu Dhabi, Provinsi Jawa Tengah. Hadirin, dipersilakan duduk kembali. Kami kehadiratnya, mudah-mudahan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan menyertai kita semuanya. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Eko Adi Pramono. 23 tentang pelatihan dan sertifikasi investigasi. B. Hasil Rakerda BPD Abu Dhabi tahun 2023 tentang peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi anggota BUJP BPD Abu Dhabi Jawa Tengah. Romawi 2, maksud dan tujuan. 1. Maksud: memberikan gambaran kepada para peserta tentang pelaksanaan tugas intelijen dan implementasinya pada tugas-tugas satuan pengamanan. 2. Bertujuan agar para peserta dapat mengerti, memahami, dan dapat mengimplementasikan serta menyebarluaskan kepada semua anggota Satpam di selamat pagi luar biasa. Kegiatan ini yang saya hormati Pak Sekum Wintono dari Solo berdiri yang kegiatan masih ini masih Pak Yulianto. Terima kasih Pak. Lanjut Pak berikutnya Pak Ahmad. Rekan-rekan peserta pelatihan investigasi dan TPTKP, para komandan, program-programnya akan kita senantiasa akan komit kita gulirkan. Hari ini kita selenggarakan acara ini, next 2-3 bulan kita akan selenggarakan BIMTEK pengelolaan BUJP. Jadi seperti apa pengelolaan BUJP itu biar lebih profesional. Satu, misalnya dari sisi marketing, saya sudah coba bermitra dengan salah satu vendor untuk cara membuat kampanye profil secara digital yang bagus seperti apa. Terus yang kedua, nanti dari sisi administrasi, di sini ada Pak Jamal, cara membuat MOU yang tidak
kita tidak kalah dengan user itu seperti apa, nanti akan kita buat di situ. Terus yang berikutnya secara manajemen keuangan juga nanti kita akan nyari yang expert untuk memberikan pelatihan kepada admin. Pada intinya kita program-program yang akan kita realisasikan itu yang benar-benar menyentuh langsung ke staffnya BUJB. Nek dikasihkan pimpinannya nanti nggak terdownline sehingga endingnya nggak ada manfaatnya. Yang kedua, menjawab beberapa kejadian terkini yang tidak mencerminkan teman-teman itu sebagai profesi satpam. Jadi beberapa kejadian di Jawa Tengah nanti sudah terjadi, justru satpam yang berkah bagi kita semua. Ada kurang-lebihnya, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik ke Polda, saya di Jatanras dan kemudian di unit Ranmor ngurusi kaitan dengan pencurian kendaraan bermotor dan lain sebagainya, termasuk rampok dan lain sebagainya. Kemudian geser lagi balik ke Subdit 4 dan di tahun 2020 saya pengen ngerasake jadi Kapolsek. Saya jenuh di penyidik. Saya tahun 2020 pindah jadi Kapolsek di daerah Blora. Polsek saya polsek desa sana. Saya tidak tahu kalau boleh milih, saya nggak mau di situ. Ternyata kalau jadi orang hutan saya, Pak. Polsek saya mana? Polsek Jati alias Joplang. Aku wong kota, biasa orang kota kayak polsek pojok yang dimana Indomaret aja yang satu, Pak. Nggak ada tempat hiburan nggak apa-apa di sana. SPBU juga nggak ada ya. Tapi saya nikmati, Pak. Saya nggak ngeluh karena memang saya sudah tak niatkan ingin cari pengalaman, pengen tahu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang dimana saat itu situasi COVID, Pak. Saya pindah dari Polda itu dari penyidik menghindar pengen leren, tapi malah gentan dihadapi dengan capek ngurusi COVID waktu itu kan ada PPKM mikro, PPKM terus itulah pokoknya malam kudu mau piak warga kono jodoh nongkrong ning warung kopi dan lain sebagainya. Sehingga cerita kemudian di tahun 2022 saya udah hampir sudah setahun persis nih, setahun pimpinan saya Pak Wadir ini saya hello dengan saya. Halo Kapolsek, piye kabare? Alhamdulillah baik dan mohon izin kalau masih ada lowongan buat saya ditarik. Diketawain sama pimpinan saya Pak Wadir. Nopo? Kesel jadi Kapolsek. Iya dan ya wis kene pangkat NRP. Balik lagi lah saya di Polda. Balik di Polda di mana di Papua Sidik lah dari 2002 sampai 2003 ini yang dimana akhirnya saya mulai dari panit sekarang dipercaya untuk menjabat kanit karena kebetulan juga ambil job kompol yang insya Allah besok Januari kompol saya turun semoga lancar. Amin. Selamatan. Di Papua Sidik ini saya ngurusi permasalahan komplainnya dari masyarakat terhadap pelayanan dari polisi juga, khususnya di bidang penyidikan. Manakala ada masyarakat melaporkan sesuatu perkara yang dialaminya diproses karena permasalahan terpaksa dilakukan dan ketentuan KUHP dalam 49 ini adalah menjadi pertanggungjawaban, kita paparkan habis itu dengan Pak Kanit sama Pak Kasat akhirnya juga dibebaskan. Unsur-unsur pemimpin khususnya yang ke atas harus mampu memberikan totalitas perlindungan terhadap anggotanya. Dari mana kita memberikan totalitas perlindungan? Dari ketentuan KUHP yang menjaminnya. Akan tetapi kalau kita tidak tahu, ya ngikut aja, akhirnya merugi. Gitu. Padahal implementasi daripada ketentuan pasal 47 Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pemeran Jawa Barat. Nah, pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan Republik Indonesia tahun nomor 49 dan ketentuan mengenai satpam yang diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 24 tahun 2000 tentang SMP sistem nasional pengamanan.
instansi lembaga berita negara, baru garda utama, garda pertama, garda madya, garda utama. Jadi landasan garda madya ataupun garda utama ke kita. Silakan nomor HP dicatat, kalau perlu bikin grup. Jadi ada rujukan di saat timbulnya permasalahan. Tidak salah menganalisa, tidak salah untuk ngambil kebijakan. Ini diarahkan kemana, ini harus seperti apa dalam studi kasus. Kalau kita tidak paham, kita bisa berunding. Karena permasalahan security, khususnya penjagaan, pengamanan, itu adalah bagian daripada perisai terdepan. Orang dalam belum tahu apa-apa, kita sudah nabrak masalah duluan. Dan saya dilahirkan juga dari security. Dulu saya di Kopassus juga jadi security. Keluar sama Pak Reto dulu juga ikut sama Pak Agus ke Abu Dhabi. GTS saya program di pelatih kabupaten juga security. Jadi seperti apa sejatinya security, Jawa Tengah sudah 3 kabupaten kota tak putri itu. Jadi di security bergulirnya permasalahan security saya memanggil saya harus menjadi advokat. Karena ternyata dulu pernah punya masalah, bayar advokat mahal minta ampun, tekor perusahaan itu. Jadi terpanggil saya, ini kalau nggak jadi advokat bisa nombok terus masalah bertubi-tubi. Akhirnya security saling pakai ke istri saya, dan saya mendirikan firma hukum, kumpulan para advokat. Alhamdulillah 2019 saya masuk di Menko PMK. Ibu Bapak Maharani pertama kali membedah sel umur 2013. Waktu itu Pak Agung Laksono menterinya. Jadi kegiatan kita sekarang ditarik Pak Agus untuk membentengi Abu Dhabi. Segala permasalahan yang timbul di Abu Dhabi Jateng masuk ke pundak saya. Jangan tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu. Apapun permasalahan yang timbul di perusahaan kalian, silahkan berkonfirmasi, koordinasi. Yang paling dekat di sini ada Pak Aryadi, dulu juga di komando sama dengan saya. Pak Rektor dulu juga anggota saya, ikut sama saya lama. Banyak teman-teman di sini yang sekarang masih ikut di IKS. Pak Aryadi, Pak Aryadi ini ada 2, Aryadi double. Ini Aryadi komando, satunya Aryadi dulu yang di Karadun. Pelatihan ini kami dari Ditreskrim ini mendasari adanya permohonan dari Abu Dhabi ya Jateng berkaitan dengan untuk lebih memberikan pemahaman yang maksimal terhadap rekan-rekan Satpam ya, khususnya mulai dari pengamanan TKP, TP-TKP hingga ke teknik dan taktik investigasi terhadap suatu perkara yang muncul di wilayah kerja rekan-rekan Satpam. Terkait latihan ini, Pak, Ya. ini kan sangat penting, Pak, bagi security, Pak. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Ya memang saya sangat terima kasih sekali dari pihak Abu Dhabi yang berkenan memohon kepada kami untuk bisa memberikan materi ini, karena pada prinsipnya rekan-rekan Satpam ini adalah mitra kami, sangat membantu sekali tugas kepolisian di lapangan ya, di mana manakala ditemukan adanya suatu peristiwa dan peran rekan-rekan Satpam ini saya anggap sebagai garda terdepan untuk memudahkan kami petugas kepolisian dalam mengungkap atau membuat terang suatu peristiwa pidana yang terjadi. Bagus. Selain acara seperti ini, apa akan ada acara-acara yang lain untuk kepentingan security, Bagus? Ya, jadi hari ini kita laksanakan pelatihan investigasi dan TPTKP. Ini dalam rangka memang penguatan Satpam yang menjadi anggotanya Jambi untuk khusus mendalami penindakan pidana sehingga nanti mereka bisa menerapkan di lapangan, sehingga beberapa kejadian yang terjadi di Jawa Tengah
adanya adanya case satpam yang kemarin dikaryati dan seterusnya. Harapan kami tidak akan terjadi lagi. Terus program ke depan kami di luar di samping security juga nanti mungkin secara bertahap kami keanggotaannya tapi dengan komposisi atau kapasitas yang rendah lagi, kita senantiasa memberikan penyegaran ke personil satpam. Hari ini memang kita khususkan di chief security sama dan kru dengan harapan nanti dia akan meneruskan materi ini ke anggotanya. Pak Eko mungkin punya nasihat Pak untuk security di luar Pak, bagaimana sebaiknya bersikap bagaimana ini? Himbauan. Harapan kami kepada rekan-rekan security ini dalam melaksanakan tugasnya bermainlah sesuai dengan peran dan fungsinya. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melebihi daripada kapasitasnya. Dan ingat bahwa rekan-rekan satpam ini atau istilahnya Pam Swakarsa ini adalah mitra Polri. Sehingga harapan kami bisa terjalin sinergitas antara Polri dan satpam, khususnya dalam hal menjaga Kamtibmas di wilayah hukum kita yang ada di Jawa Tengah. Resiko yang fatal itu lebih cenderung yang tinggi apa Pak resikonya? Resiko yang apa untuk security kejadian-kejadian? Ya kalau di tempat kami sih belum ada data ya, karena kami di fungsi penegakan hukum, melainkan berdasarkan berita yang berkembang dan mungkin berdasarkan fakta yang di lapangan, terkadang masihlah ada ditemukannya ya, mohon maaf, rekan-rekan satpam ini ya oknum lah yang bertindak atau bekerja belum sesuai dengan, belum memahami apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, atau bahkan ada masih terkesan ada arogan atau bahkan ada kesan yang kadang masih menganggap sepele. Ya itu aja sih dan nggak prinsip bagi saya. Mungkin nambah juga, jadi selain kompetensi satpam yang harus kita perkuat, itu juga pemahaman BJB selaku pengelola satpam itu terkait dengan pengelolaannya, khususnya penerapan SOP. Jadi selama ini SOP yang sudah baku dari Polri itu tidak diterapkan sesuai dengan yang ditentukan. Contoh misalnya kejadian yang viral di Solo itu ada satpam dirampok sampai meninggal. Itu ya karena tidak menerapkan SOP satu yang namanya jaga malam itu minimal harus 2 personil. Di sana hanya diterapkan 1 personil, sehingga saat ada perampok dia tidak ada perlawanan dan seterusnya. Nah ini SOP ini juga nanti akan kita edukasi ke teman-teman BJB sehingga hal ini insya Allah tidak akan terjadi lagi. Satu hal Pak, ada satpam tapi yang belum bergabung itu Pak, itu gimana? Apa ada tindakan Pak, baik dari Abu Dhabi maupun dari kepolisian Pak? Ya, kalau kami Abu Dhabi ini kan bermitra dengan Dimas, dan sesuai ketentuan bahwa satpam itu satu harus punya legalitas, yaitu KTA satpam. KTA satpam itu diperoleh dari pelatihan yang kita selenggarakan di level pengajian pertama, madya atau pertama, dan otomatis kalau mereka nanti sudah melakukan pelatihan dan dapat KTA, dia akan teregistrasi di kami atau di Polda. Nah kan ini mengimbau saja satpam yang masih butung-butung ya, segera untuk mengikuti pelatihan di tempat kita, sehingga mereka ya legal ya, menjadi satpam yang butung atau satpam yang memang karena mereka kan penegak hukum. Mau tidak mau ya harus legal. Cukup ya? Terima kasih Pak Gus, terima kasih Pak Eko. Sehat selalu. Indonesia Suara Metro masih ada di Hotel Gracia. Kita mau bincang-bincang nih dengan Pak Haji dan Bu Haja. Bu, dengan adanya acara ini Bu, mungkin punya harapan dan manfaat dari acara tadi Bu. Silakan Bu Haji dan Pak Hari. Harapannya satpam lebih pintar, bisa investigasi dengan baik, bisa mengarahkan dengan baik,
dan hasilnya lebih baik. Gitu ya. Untuk lebih profesional sebagai anggota security, khususnya dalam investigasi segala perkara yang dihadapi dengan tidak mengesampingkan SOP yang sudah diberikan. Pak Haji, tadi baju seragam Pak, itu mau digalakkan lagi, katanya Desember sudah harus pakai Pak, gimana itu Pak? Ya, memang harus dipakai gitu ya, biar lebih bagus semuanya harus seragam pakai. Tapi gitu Pak, jangan Desember lah, Januari langsung berpakai perpol ya, kita ngikuti Pak ya, mengikuti gitu. apa instruksi dari pihak Polri. Terima kasih Bu Peter, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu Dhabi, Yes. Baik pemirsa, di seluruh Indonesia kita masih ada di Hotel Gracia ini. Kita mau bincang-bincang dengan peserta yang baru saja selesai. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Pak, dengan adanya acara ini Pak, mungkin punya harapan apa, terus maknanya apa gitu dengan acara ini? Silakan salah satu Pak. Dari kami, peningkatan kualitas skill dan keterampilan untuk menjadi seorang satpam yang profesional. Budi. Iya. Gitu Pak ya. Gimana Pak? Ya, untuk materi yang kami terima hari ini yaitu mengenai investigasi itu sangat bermanfaat bagi kami, terutama yang kami selama ini awam sekali terhadap apa itu investigasi. Ini menjadi terbuka dan beberapa teknik metode disampaikan kepada kami, dan kami merasa bahwa metode dan semua tindakan-tindakan yang akan kami lakukan ke depan itu sudah ada rule-nya, sudah memiliki bentuk tahapan-tahapan dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat bagi kami. Jadi sangat manfaat sekali baik dari kepolisian tadi maupun dari Abu Dhabi sendiri Pak ya. Ada harapan lain mungkin Pak? Ya, harapannya untuk Abu Dhabi lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan seperti ini, tentunya yang akan membekali kami terutama dalam tugas kiprah kami di dunia badan usaha jasa pengamanan. Untuk nama Pak sama perusahaan Bapak? Saya Budi Prasetyo dari PT Arsa Karya Indotama Semarang. Gitu ya. Siap. Pak satunya? Saya Bapak Dodi ya, di PT Anugerah Sejahtera Abadi Padi. Di Padi Pak ya? Ya. Kalau Pak ini di Padi di daerah mana Pak? Saya di Semarang. Di Semarang Pak ya? Iya, Semarang. Baik Pak, terima kasih. Selamat bertugas. Terima kasih. Sehat selalu. Salam semangat. Kita sudah selesai acara demi acara, kita ikuti dari awal. Ini sudah selesai semua. Semoga bermanfaat.